biasanya dari perlakuannya. Biasanya dia tuh kayak hanya memikirkan diri sendiri ya. Dia memikirkan dirinya sendiri. Terus kalau buat jokes menurutnya dia memang lucu, tapi kayak menurut tak itu sangat-sangat tidak etis. Kalau menurut saya sih tergantung bagaimana orang menikmati. Kalau semisal mereka lagi bercanda misalnya, kalau semisal bercandanya itu bisa dinikmati dua-dua, berarti memang pertemanannya itu sehat. Tapi kalau semisal ada salah satu yang merasa tersakiti, sudah jelas bahwa saya itu pertemanan tidak sehat. Kalau saya pernah punya teman yang red flag, dan sebenarnya saya sendiri bingung bagaimana cara mengatasinya. Karena biasa yang red flag itu dia bikin kita tidak nyaman, tapi kita tidak bisa terlepas dari dia. Jadi kayak kita terkunci tapi kita tidak nyaman. Dan syukurnya ada suatu kejadian yang bikin saya terlepas dari dia. Mencari teman baru, of course. Ya, mencari teman baru yang lebih bikin nyaman. Kalau saya sendiri lebih baik untuk memutuskan, karena bertahan sendirian itu sakit. Setuju. Jadi mending pergi cari teman baru daripada bertahan sama yang toksik. Coba cari teman yang lebih bikin nyaman dan tidak bikin sakit hati. Coba cari pertemanan yang lebih baik. Tentu kita perlu identifikasi dulu teman-teman, kita klasifikasikan mereka perilakunya baik atau enggak. Kalau memang kita rasa perilaku ini tidak baik, tidak usah didekati dari awal, tidak usah didekati. Tentunya saling support. Ya, saling support dari dia. Sesuai bagaimana perilaku baik guru dan cari teman yang sesuai dengan dirinya kalian semua, karena ya pribadinya orang beda-beda, jadi perlu ada kecocokan di antara kita temani. Oke. Tanda-tandanya itu seperti dia paling mau dibilang, terus merasa iri kepada kita, sama sering mengeluarkan kata-kata kasar, Kak. Seperti sering mengingatkan waktu sholat atau saling mensupport. Tapi kalau tidak sehat menurutku selalu baku saing, terus tidak mensupport sesama teman. Dengan cara membatasi pergaulan yang perilaku tidak baik, terus saling mengingatkan juga sama. Sejauh ini tidak ada, Cika. Menurutku tidak usah diputuskan hubungannya, tapi itu saling mengingatkan, sekali lagi saling mengingatkan. Menahan diri juga untuk tidak bicara kasar supaya tetap sehat. Tetap berteman, tapi dengan cara mengikuti perilaku baik, bukan mengikuti perilaku yang buruknya. Atau tetap gabung sama yang positive vibes. Iya, mengajak teman untuk yang perilaku yang baik. Ya, yang baik. Terus mengajak juga teman yang positive vibes untuk masuk ke dalam persahabatan, supaya itu yang toksik menjadi lebih baik lagi. Iya. Saling mensupport, terus sama jika menahan diri juga. Saling mengingatkan. Supaya kita tidak terjebak di pertemanan atau pergaulan yang tidak baik, supaya kita juga tidak tersesat. Kita bisa lihat dari segi bahasa yang selalu berbicara kotor dan tidak bisa membatasi ruang pribadi seseorang. Sebuah persahabatan yang sehat bisa dilihat dari tingkah laku dari seseorang atau dari individu dari persahabatan itu. Kalau perhubungan sahabatan yang tidak sehat, dia selalu ingin mencari tahu privasi-privasi seseorang. Hubungan persahabatan yang sehat bisa dilihat dari segi bahasanya dan selalu menjaga privasi sahabatnya. Namun persahabatan yang tidak sehat biasa bisa dilihat dari perkataan persahabatan yang selalu berkata-kata jelek,
dan selalu mengumbar aib-aib temannya. Pernah, cara mengatasinya kita bisa menghindar ketika kita bertemu dengan seseorang tersebut. Saya akan menegurnya secara baik-baik dan akan memberitahukannya bahwa perilaku yang dia buat adalah perilaku yang salah, dan saya akan membimbingnya untuk menjadi yang lebih baik. Saya akan membuat hal-hal yang positif dan mengajarkannya untuk selalu sedikit demi sedikit membuat hal-hal yang sedikit positif dari sebelumnya. Mungkin saya akan memberitahu kepada teman saya bahwa perilaku yang dia buat tersebut adalah perbuatan yang salah, dan saya akan memberitahukannya contoh-contoh hal positif yang kecil, mulai dari hal-hal yang kecil sampai yang besar. Saya akan membatasi pertemanan kepada orang yang toksik tersebut, saling mendukung dan membuat hal-hal yang positif yang bisa membuat persahabatan itu lebih erat dan baik. Pentingnya memilih teman dengan bijaksana adalah sangat berpengaruh. Ketika kita salah memilih teman, kita bisa jadi salah masuk ke lingkungan yang salah, seperti yang kayak toksik yang kakak bilang tadi. Sedangkan tanda-tanda awal yang akan datang seperti yang sudah mulai berubah dari sifatnya, saya akan memberitahukannya biar tidak bergelumur dengan langsung ke toksik sepenuhnya kepadanya. Tanda-tanda teman memiliki perilaku toksik itu ketika dia berkata kasar di tempat yang sembarangan dan tidak memilih kondisi yang tertentu. Perbedaannya itu ketika kayak misalnya ada teman yang betul-betul teman, ada teman yang betul-betul datang pas butuh saja kak. Sebetulnya pernah dan dari tahu mungkin banyak, tapi mungkin belum saya sadari. Cara mengatasinya itu kayak ku diami saja kak, selama aku tahu ki ini red flag atau tidak, ya sudah. Membatasi diri dan memilih teman yang betul-betul bisa dikatakan teman, bukan yang kayak misalnya dia datang cuman pas butuh. Kalau kita berteman dengan orang yang datang pas butuh, mungkin kita bisa batasi. Caranya itu kayak kita tetap berteman, tapi ada masa di mana kita harus jaga jarak sama ini orang supaya perilaku buruknya itu tidak berdampak ke kita. Selama dia belum ada pengaruh ke kita, pengaruh buruk yang kita dapat dari berteman dengan dia, mungkin masih bisa kita temani, masih kita bisa ajak bicara. Tapi ketika ada kondisi tertentu yang betul-betul nggak bisa dibilang dia kentara mau misalnya tusuk dari belakang, kayaknya harus cut off menurutku, karena kayak sama-sama jika manusia dan masih banyak teman yang lain yang mungkin bisa dibilang real teman. Mungkin kita bisa berani harus putusi pertemanan dengan teman yang toksik, karena kita hidup bukan tentang mereka, dan kita hidup dan selamanya juga sama-sama kita terus dengan teman-teman toksik itu. Karena teman yang toksik itu kentara jika kriterianya kayak bagaimana, mungkin dari awal bisa jaga diri. Kalau memang ditahu ini orang tidak baik-baik saja. Ketika kita memiliki rasa sulit di hidup dan teman juga merasakan begitu, setiap karena pertemanan itu kita berdampingan bersama, jadi bisa saling bantu, bisa saling tolong menolong di situasi apapun, mau itu lagi senang dan lagi sulit. Caranya memilih teman itu kentara ada teman yang betul-betul kadang dia cuma datang pas butuh, dan dia kayak kalau misalnya kita lagi masa-masa downnya mungkin dia tinggali itu bisa dikatakan teman toksik. Kalau misalnya real teman, mungkin dia bantu dan tuntun sampainya dari awal down sampainya sukses lagi kembali. Nah, jadi pasti teman-teman bertanya, apa sih itu pertemanan toksik? Jadi pertemanan toksik adalah kondisi hubungan pertemanan atau persahabatan yang sudah sangat tidak sehat. Kondisi pertemanan toksik ini sangat merugikan kedua belah pihak. Salah satu contoh dari pertemanan yang toksik adalah manipulasi, penyalahgunaan, dan ketidakseimbangan dalam memberikan dukungan.
Adapun tanda-tanda dari pertemanan toksik, yaitu yang pertama manipulasi. Teman yang selalu memanipulasi kondisi maupun emosional kita untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua ada penyalahgunaan, yaitu teman yang secara terus-menerus membuat kita merasa salah dan berpikir buruk tentang diri kita sendiri, serta memanfaatkan kita secara emosional maupun fisik. Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan, yang dimana kita selalu memberi lebih dari apa yang kita terima kepada teman kita. Nah, adapun cara mengatasi pertemanan toksik. Yang pertama, penting bagi kita semua untuk mengetahui apa sih itu red flags dan meyakini bahwa kita semua berhak untuk mendapatkan pertemanan yang sehat dan yang mendukung. Yang kedua, bicarakan. Jika bisa, komunikasikanlah dengan temanmu tentang apa yang kamu rasakan. Karena dengan adanya komunikasi yang baik, itu dapat memperbaiki hubungan pertemananmu. Yang ketiga, atur batas. Tetapkanlah batas kepada temanmu tentang apa yang bisa diterima dan apa yang tidak bisa diterima di dalam pertemananmu. Yang keempat, carilah dukungan. Janganlah kamu takut untuk mencari dukungan dan pertolongan kepada teman-temanmu atau profesional apabila kamu merasa kesulitan dalam menangani pertemanan toksik itu. Nah, itulah tadi yang teman-teman harus ketahui tentang pertemanan toksik. Tetaplah ingat dan tetap yakin bahwa kita semua berhak untuk mendapatkan pertemanan yang sehat, yang dimana kita saling memberikan dukungan dan sikap positif. Janganlah ragu untuk mengambil langkah yang dapat menjaga kesehatan mentalmu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.